Kepala Seksi Pelestarian Museum Jawa Tengah Ronggowarsito, Ibu Lela Nurhayati Dewi SSM HUM. Assalamualaikum Bu Lela. Apa kabar Bu Lela? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di Special Talk Show. Baik Pak Joko, boleh diceritakan kepada saya dan juga pemirsa, bagaimana situasi terkini di Museum Ronggowarsito? Apakah sudah dibuka secara umum atau seperti apa? Silahkan Pak. Ya, terima kasih. Di era pandemi ini, sampai saat ini Museum Jawa Tengah Ronggowarsito belum dibuka secara resmi. Meskipun demikian, kalau ada yang ingin berkunjung dengan appointment lebih dulu dan untuk special purposes. Jadi tujuan-tujuan khusus untuk penelitian, untuk magang, pembuatan film atau video dan lain-lainnya. Ya, jangan khawatir, tetap bisa berkunjung ke sana, begitu bisa, ya Pak. Melalui apa Pak, pengiriman surat atau seperti apa? Pengiriman surat bisa, telepon bisa. Ya. Baik Bu Lela, kalau sudah hampir 2 tahun ini ya, tidak dikunjungi oleh pengunjung di Jawa Tengah, ini seperti apa kondisi koleksi Museum Ronggowarsito saat ini? Jadi walaupun kita tutup secara untuk pelayanan publik, kita aktivitas di dalam tetap berlangsung. Apalagi di tim konservasi, kita selalu ada agenda 1 tahun. Kemarin kita membersihkan koleksi hampir 1.800 setiap tahunnya. 1.800? Betul, setiap tahunnya. Di tahun 2020, kemudian di tahun 2021 sama. Jadi walaupun kita tidak menerima kunjungan secara langsung, tetapi kita tetap sih pelayanan publik secara virtual, begitu. Tapi aktivitas apapun seperti pembersihan, kemudian pembenahan di ruang pamer tetap kita laksanakan. Baik, untuk problemnya sendiri apa saja Pak Joko, apalagi di tengah pandemi seperti ini, silakan Pak. Jadi kita kan di era pandemi ini kan kebetulan juga di era 4.0, era digital. Era digital berarti harus melakukan apa yang kita sebut sebagai digitali museum. Digitali museum kami mengartikan dalam 2 hal. Pertama, menghadirkan konten-konten digital di museum. Yang kedua, menghadirkan museum di dunia maya. Kita ini kan hidup di 2 alam sekarang, Mbak Mira. Satu di alam nyata, satu di alam maya. Ya, begitupun museum nantinya, menyesuaikan begitu ya Pak Joko. Baik, kalau ini hidup di dunia maya kata Pak Joko, Bu Lela, ini bagaimana menjaga koleksinya itu biar tetap menarik di dunia maya? Silakan Bu Lela. Kebetulan kita juga ada tim kreatif, Mbak, untuk di ruang pameran sendiri yang tadinya kemungkinan masyarakat yang sudah lama tidak berkunjung nanti ketika akan datang, oh ternyata sudah banyak berubah begitu. Jadi kita adakan di zona-zona tertentu, kita sentuh dengan IT, dan itu untuk daya tarik tentunya. Jadi ada banyak perubahan-perubahan setelah di masa pandemi ini. Jadi ada hikmah juga buat museum, ada pembenahan. Baik, ada pembenahan. Ya. Untuk jeda sebentar begitu. Betul. Ya, membenahi yang di dalam begitu. Pak Joko, untuk menjaga eksistensi ini supaya masyarakat Jawa Tengah juga mencintai budaya, terutama museum, apa yang dilakukan Pak? Jadi kita kan sebuah museum yang mengkoleksi jejak sejarah perjuangan bangsa Indonesia di Jawa Tengah ya. Nah, jejak sejarah itu kan panjang. Mulai dari masa prasejarah, masa pengaruh Hindu-Buddha, masa pengaruh budaya Islam, masa pengaruh budaya kolonial, dan seterusnya. Dan itu menarik untuk menjadikan bahan edukasi begitu kan? Betul. Jadi seperti sebuah buku yang tebal. Dibuka 1 chapter dan itu butuh waktu lama sebenarnya untuk memahami jejak sejarah perjuangan bangsa Indonesia di Jawa Tengah mulai dari prasejarah sampai sekarang. Nah, untuk bisa supaya masyarakat Jawa Tengah itu tidak lupa dengan sejarah perjuangannya, maka ini kan di era pandemi ya, maka kita menghadirkan museum secara virtual. Jadi bisa dijangkau melalui website atau melalui smartphone yang dimiliki oleh
siswa-siswa ataupun oleh masyarakat. Baik, itu harus dicatat ya pemirsa. Jadi tidak perlu jauh-jauh lagi ke Museum Ronggowarsito yang di luar Semarang, bisa langsung mengaksesnya di website. Nanti saya akan tanyakan bagaimana sinerginya dengan para budayawan, tapi kita harus jeda dulu pemirsa. Tetaplah bersama kami di Special Talk Show. Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan perhotelan khususnya dalam bidang perencanaan, produksi, pengawasan, dan pengelolaan perhotelan serta jasa industri lainnya dalam bidang perhotelan. Pertumbuhan hotel beberapa tahun ini menuntut industri perhotelan untuk berdaya saing tinggi dengan menggunakan sumber daya manusia yang ahli, handal, dan profesional. Manajemen Perhotelan Udinus mempersiapkan kompetensi seperti housekeeping, front office, hingga food and beverage. Prodi ini memiliki komitmen untuk mempersiapkan mahasiswa yang ingin mempelajari praktik dan teori perhotelan hingga level manajerial. Kami mahasiswa Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan dibekali dengan kemampuan berbahasa asing seperti bahasa Inggris, Jepang, dan Mandarin. Diampu oleh dosen yang memiliki kualitas S2 hingga S3, membuat kami menjadi mahasiswa tersertifikasi yang profesional, sehingga kami memiliki kepercayaan diri untuk bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan, a place to nurture professionalism. Hai guys! Pengen berkarir di dunia rekam medis. Cuman kalian nggak tahu harus mulai dari mana. Jangan sedih, aku punya solusinya. Kalian langsung aja daftar ke Udinus di Fakultas Kesehatan jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini kalian bakal diajarin banyak banget tentang dunia rekam medis pastinya. Misalnya nih, perencanaan pembiayaan unit rekam medis dengan penerapan Kesmik, perencanaan kebutuhan tenaga kerja kesehatan, statistik rumah sakit, aplikasi komputer rumah sakit, klasifikasi kodifikasi penyakit, dan tindakan dengan ICD. Keren banget kan? Oh ya, jurusannya udah terakreditasi A loh. Makin ciamik kan? So, nggak usah ragu. Langsung aja daftar ke Fakultas Kesehatan Udinus. Cek infonya di pmb.dinus.ac.id. Aku tunggu ya. Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Udinus. FEB Udinus telah menjadi fakultas pilihan utama di bidang ekonomi. Menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Tertarik ekonomi, bergabunglah bersama kami. Buat aku, menjelajahi museum itu nggak pakai ribet. Kamu cukup akses pameran bersama ronggowarsito.id. Dan kamu bisa menyaksikan pameran secara virtual dengan tema The Wonderful Museum yang diikuti lebih dari 20 museum se-Jawa. Serta bisa berjelajah virtual di tour.ronggowarsito.id. Atau mau datang langsung ke museum? Bisa dong, ada fitur baru kiosk interaktif yang menyajikan informasi benda-benda bersejarah di museum. Dan serunya lagi, ada game edukasi yang bisa kita mainkan juga loh. Yuk berjelajah anti ribet di Museum Ronggowarsito. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Special Talk Show dengan tema The Wonderful Museum. Pak Joko, bagaimana ini sinerginya dengan budayawan dan juga sejarawan di Jawa Tengah? Silakan Pak. Terima kasih. Dalam memandang museum, kan di masyarakat itu kan ada dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama memandang museum sebagai kuburan barang rongsokan. Nah yang kedua memandang museum sebagai
tempat-tempat yang nyaman untuk melestarikan tradisi. Karena sebenarnya kan koleksi-koleksi yang ditampilkan di museum itu adalah koleksi-koleksi unggulan dari sejarah perjuangan yang panjang. Jadi kita melihat jejak budaya di museum. Jadi harus mengubah perspektif masyarakat tentunya. Ya, jadi kita di museum memilih yang kedua, menjadikan museum sebagai tempat melestarikan tradisi. Nah, untuk melestarikan tradisi itu, maka kita menggandeng para budayawan, seniman, dan lain-lainnya, sehingga mereka mau dan nyaman melakukan aktivitas budaya di museum. Jadi kami mengundang dan mengajak mereka sehingga ada kegiatan-kegiatan budaya. Apa jadi, saja itu, Pak? Tari tradisional ada. Setiap hari apa itu, Pak? Hari Rabu, Jumat, dan Minggu. Rabu, Jumat, dan Minggu. Nah, ini mungkin pemirsa spesial talk show ingin melihat langsung gitu, boleh ya, Pak? Ada karawitan juga. Ya, karawitan. Kemudian ada latihan pedalangan, latihan Pranoto Coro juga. Oke, sangat Malah, menarik. dulu sebelum pandemi itu ada juga latihan olahraga, pencak silat dan voli. Tapi ini belum datang lagi mengajukan izin untuk latihan di museum. Jadi kami menjadikan museum sebagai sebuah ruang publik untuk perhelatan budaya di Jawa Tengah, tempatnya ya di museum. Kalau ada yang mau belajar juga bisa, Pak? Bisa. Belajar menari contohnya? Bisa belajar di museum? Ya, belajar karawitan, belajar gambar, bisa. Wah, menarik. Pemirsa langsung datang saja ya ke Museum Ronggowarsito. Tadi setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya, Pak? Rabu, Jumat, kemudian Minggu itu tari, kemudian gamelan ada juga hari Jumat ya, Mbak? Jumat juga. Baik, baik. Bu Lela, ini anak-anak sekarang itu kan sukanya mencari spot yang instagramable begitu. Nah, tentunya ini Museum Ronggowarsito terus berbenah supaya banyak spot-spot yang instagramable meskipun itu dikunjungi secara visual. Boleh diceritakan bagaimana menjaga koleksi-koleksinya? Apakah selalu ada rotasi atau seperti apa, Bu Lela? Silakan. Ya. Jadi betul kalau memang kita itu beberapa waktu yang lalu, agak lama sih Mbak, kita tuh dikomplain artinya kok itu terus datang. Akhirnya dengan adanya dari masyarakat seperti itu, para pengelola membuat jadwal untuk namanya merotasi koleksi di ruang pameran tetap. Nah, kebetulan di tahun 2021 ini ada satu ruangan khusus yang kita rubah, yang kita beri nama ruangan daur hidup. Jadi koleksi-koleksi yang kita tampilkan adalah batik yang mempunyai makna filosofi simbolis yang mencerminkan perjalanan manusia. Nanti dari masa kehamilan, kelahiran, anak-anak, manten sampai menutup mata. Jadi itu baru ya, koleksi daur hidup. Daur hidup itu terbaru di Museum Ronggowarsito. Tapi tahun-tahun sebelumnya kita juga sudah melakukan rotasi berbagai ruangan. Karena itu tadi kita kan koleksinya tidak semuanya kita tampilkan, Mbak. Ada yang di deposit apa ruang storage itu. Nah, kita pilah yang sesuai dengan storyline, akhirnya kita tata kembali seperti itu. Untuk penataannya juga dirotasi begitu? Betul, iya. Supaya tidak bosan ya pengunjung yang hadir di sana. Bapak, untuk ini kan tahun 2021 sebentar lagi berakhir, Pak. Untuk tahun 2022 di tahun depan, apakah sudah ada program-program terbaru dari Museum Ronggowarsito? Kami berharap di tahun 2022 nanti pandemi sudah berlalu. Amin. Sehingga kemudian museum juga sudah bisa dikunjungi secara fisik. Jadi di masa pandemi ini kan kita membuat program-program yang sifatnya virtual ya. Kita barusan nih, hari Selasa kemarin membuka pameran bersama Ronggowarsito secara virtual. Ini diikuti 25 museum se-Jawa. Jadi tinggal klik websitenya pameran bersama ronggowarsito.id, nanti bisa melihat 25 museum. Bagaimana antusiasme masyarakat, Pak? Ya, antusias sekali, Mbak. Baru sehari dibuka sudah 2.000 orang datang mengunjungi itu. Nah, kami berharap kunjungan secara virtual itu, selain pameran itu juga ada tour
museumronggowarsito.id juga. Jadi mengunjungi secara virtual Museum Jawa Tengah Ronggowarsito. Kami harap dari kunjungan virtual itu nanti akan semakin mendorong menjadi trigger bagi masyarakat untuk berkunjung secara fisik di museum. Karena bagaimanapun juga kan kita ini kan makhluk 3 dimensi. Jadi lebih suka melihat wujud 3 dimensi daripada melihat 2 dimensinya. Betul. Rasanya kalau ke museum itu kurang afdol kalau tidak langsung ke sana begitu ya. Bu Lela, bagaimana sih untuk mengenalkan museum ini supaya diminati khususnya generasi muda, Bu Lela? Ya, jadi ada banyak program sebenarnya kalau pelayanan publik kita bilang. Yang paling dominan memang kalau museum itu kan edukasi, otomatis kita butuh pelajar. Nah, pelajar sendiri kita segmentasi kalau di museum itu dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. Kita ada menu-menu. Jadi itu yang kita tawarkan kepada mereka. Oh, jadi disesuaikan dengan usianya, disesuaikan dengan kebutuhannya. Mereka butuhnya apa, kita ada begitu. Jadi tinggal milih menu. Kemudian di tahun kemarin, pandemi awal itu kita bikin satu zona yang menarik untuk anak-anak PAUD, Mbak. Karena mayoritas itu mereka yang usia dini. Kita ada perpustakaan, bahan pustakanya juga sangat ada hubungannya dengan museum, kemudian kita bikin zona kids seperti itu. Zona kids, itu menarik ya tentunya. Baik, Bu Lela dan Pak Joko, terima kasih. Nanti di segmen berikutnya saya akan undang budayawan dan juga seniman. Baik, saya lagi sukses untuk Museum Ronggowarsito dan saya akan berkunjung ke sana tentunya. Dan pemirsa TV-ku tentunya akan berkunjung ke sana. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Special Talk Show. Bingung lulus SMA mau lanjut kemana? Ingin yang sesuai passion? Lulus bisa bekerja di entertainment, menjadi presenter, pembawa berita, atau sebagai public relation di perusahaan terkemuka. Gabung saja di S1 Ilmu Komunikasi Universitas Dianuswantoro. For a better future. Selamat kepada Universitas Dianuswantoro yang telah sukses mendapatkan akreditasi A. Di mana akreditasi A ini adalah satu lembaga perguruan tinggi yang mendapatkan penilaian tertinggi. Untuk itu kami mohon kepada Udinus, pertahankan, kalau bisa tingkatkan kualitasnya untuk bisa menjadi perguruan tinggi yang berkualitas. Inilah yang menjadikan sangat penting. Mudah-mudahan Udinus ke depan makin baik, makin maju dan berkembang. Tidak hanya di Jawa Tengah, kalau bisa di seluruh Indonesia, bahkan dimasuki kelas dunia. Saya hampir tiap hari berkeliling melihat kondisi masyarakat masuk kampung, keluar kampung, di pasar, di pedagang, di sekitar Tembalang sana. Ibu-ibu sudah 2 hari ini saya lewati terus-menerus. Dia bakulan sayur. Setiap saya lewat itu posisinya tidur di bangku panjang karena nggak ada pembeli. Saya datangi karena saya pakai masker, pakai helm, dia nggak tahu siapa saya. Terus saya tukoni banyak sekali, dia bingung. Lalu saya tanya, ibu berapa modalnya sehari? 500.000 dan barangnya itu kira-kira masih separuh lebih. Saya tidak membayangkan kondisinya. Maka
Respon masyarakat saya lihat juga bagus ketika Pak Sekda dan kawan-kawan menyiapkan desain, ayo jajan. Udah kita jajan aja. Kita yang PNS, kita yang masih dapat gajian, yuk sebagian kita sering jajan. Belilah mereka. Mau dimakan sendiri boleh, beli disumbangkan orang, tapi dibeli. Agar mereka bisa hidup, agar mereka bisa mendapatkan rezeki. Halo semuanya, jangan lupa saksikan program TVku di YouTube channel TVku 49 yang pastinya seru dan menghibur. Setiap hari hadir memberikan informasi aktual dan terpercaya hanya di Kabar Jawa Tengah. Mau jalan-jalan, keliling alam, atau keliling tempat yang memiliki banyak histori? Jangan khawatir, ada Journey yang tayang setiap hari Rabu. Cari referensi makanan kekinian, makanan tradisional, bahkan makanan pinggir jalan, semua ada di program Hot Mom. Hot banget, hadir setiap hari Jumat. Dan pengen tahu mengenai informasi-informasi terkini, terpercaya, hanya ada di Talk Serba, Talk Show Serba Ada, live setiap hari Selasa. Jadi pastikan kamu subscribe dan tonton program kami hanya di YouTube channel TVku 49. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Special Talk Show dengan tema The Wonderful Museum. Dan kali ini dua orang narasumber yang baru. Saya sudah bersama budayawan dan juga seniman dan pelukis. Bapak Bambang Supriyono MPD, selamat siang. Selamat siang, Mbak Mira, selamat siang, para pemirsa TVku. Baik, terima kasih sudah hadir di Special Talk Show dan juga Bapak Suhartono MPD, seniman dan juga pelukis. Pak Hartono, selamat siang Pak. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir di Special Talk Show TVku. Baik. Penuh berkah. Penuh berkah. Ini penasaran tentunya saya dan juga pemirsa, kegiatannya apa saja sih kalau budayawan dan juga seniman? Pak Bambang boleh cerita sedikit kepada kami Pak? Kami ini memang ya jujur pandemi ini agak membatasi, tapi walaupun demikian kami tetap berupaya karena budayawan itu kalau tidak aktif nanti kurang enak badannya. Jadi kami tetap melakukan pelatihan untuk bahasa Jawa lewat kursus Panoto Coro. Kami tetap melatih anak-anak pemula yang anak-anak remaja itu untuk berlatih memainkan gamelan atau karawitan. Kami juga aktif mengikuti seminar-seminar FGD tentang bahasa Jawa begitu. Di samping itu juga olahraga. Iya, tentunya supaya tetap sehat ya Pak. Baik, ini mengajar dilakukan secara offline atau online Pak Bambang? Ya, ini baru offline ya. Offline, tapi mereka sudah bisa offline. Ya, tapi sesekali memang harus offline. Gitu. Baik, saya bergeser ke Pak Hartono, boleh diceritakan sehari-hari melukis? Ya, secara pribadi aktualisasinya melukis. Melukis. Sudah berapa karya lukisannya sampai saat ini? Lumayan. Insya Allah nanti April akan kami pamerkan tunggal dengan tema khusus potensi wanita dan problematiknya. Desember nanti 2021 ini juga nanti akan kami tampilkan dengan tema tetap juga masih dalam perempuan. Baik, sepertinya senang sekali mengangkat tema-tema perempuan ya. Kenapa Pak Hartono? Banyak yang saya rasakan dan saya hormati. Kekuatan, kemampuan wanita atau ibu itu luar biasa, tak tertandingi. Sekalipun seorang petinju sebagai laki-laki nggak akan bisa mengalahkan. Baik, ya sepertinya di penampilannya kayaknya maco banget pemirsa. Tapi yang diangkat itu bukan tentang kemacoannya, tapi tentang perempuan. Iya. Gitu. Nanti pamerannya itu bulan Desember ya? Iya, Desember ini nanti tanggal 22 nanti. Pas hari ibu saya di situ. Baik, Pak Bambang, kalau Bapak mengajar, ini murid-murid Bapak ini lebih banyak ini generasi muda kah atau generasi yang setengah tua begitu Pak? Lebih banyak yang generasi muda, karena ternyata kami salah waktu menilai bahwa kami harap
generasi muda ini mengikuti apa ya, mengikuti modelisasi, mengikuti milenial dan sebagainya. Ternyata tidak. Mereka juga ingin berlatih seni tradisional seperti itu, ya menari, ya kerawitan, ya berbahasa Jawa. Ternyata selama ini apa namanya yang kami dugakan itu tidak tepat. Gitu. Baik, ya. Itu artinya generasi muda juga minat sekali untuk belajar tentang budaya, begitu ya. Bagaimana dengan seni melukis Pak Hartono? Tidak jauh berbeda apa yang dikatakan Pak Joko tadi, 3 dimensi dalam sosok manusia. Kalau di kesenian bisa sekian dimensi. Ada sesuatu yang tidak tampak tapi terasakan. Tidak tersentuh tapi bisa merasakan. Mungkin ke sana estetika itu bisa menjadi daya tawar. Orang susah jadi senang dan seterusnya. Itulah maka kemudian harus ada satu keseharian yang harus dilakukan terus-menerus untuk stabilitas apapun. Untuk bisa memahami arti sebuah karya lukis begitu ya. Baik, ini teman-teman yang belajar melukis ini rata-rata dari mana, Pak Hartono? Kalau di tempat saya karena udah di markas ya, jadi kumpulnya itu ya seniman, ya pemulung, ya wartawan, ya siapapun, karena 24 jam tempat kami. Beragam lini begitu? Iya, kalau di gang belakang ada tulisan pemulung dilarang masuk, di tempat saya ayo silakan masuk. Baik, jadi terbuka untuk siapapun. Sampai sekarang. Begitu juga Pak Bambang? Seperti itu juga Pak? Iya, kami memang membuka diri untuk itu. Jadi kadang-kadang kami ini juga susah ya, jam 12 kami sudah ngantuk, mereka belum pulang, tapi harus tetap kami layani. Berarti itu sampai tengah malam juga masih semangat begitu ya Pak? Walaupun ya sekedar omong-omong tentang budaya, tetap harus kami layani, kami ajak gitu. Walaupun kadang-kadang ada yang ya anggota rumah itu ada yang lampunya dimatikan, tapi ya ternyata ya tidak membuat mereka terus pulang. Tetap, sudah dikode tapi nggak peka ya. Baik, Pak Bambang, ini bagaimana caranya supaya eksistensi tentang sejarah dan budaya ini makin diminati generasi muda? Apa yang dilakukan Pak Bambang? Ya. Kami sampaikan kepada mereka di sela-sela kami mengajar, di sela-sela kami menyampaikan materi tentang kebudayaan itu, kami sampaikan pada mereka bahwa mereka hidup itu tidak bisa lepas dari sejarah pribadi, sejarah keluarga, sejarah nasional. Jadi kita berada di dunia sekarang ini atau di kondisi sekarang ini, kita tidak bisa lepas dari Purwo, Madya, dan Wasono atau permulaan dan kondisi sekarang dan akhirnya nanti. Salah satunya adalah pendidikan sejarah. Kalau suatu bangsa ingin membangun bangsa ini ke depan, maka tanyalah kepada para ahli bagaimana bangsa ini sebelumnya dan bagaimana bangsa ini kondisi sekarang ini. Baru kita bisa menentukan arah bangsa ini ke depan. Jadi tidak ngawur, tidak langsung semata-mata mengadop dari negara mana kita aplikasikan negara. Tidak bisa, karena bangsa itu ada sejarah. Bangsa itu ada riwayatnya gitu. Bangsa yang besar, bangsa yang mampu menghargai sejarahnya. Ya. Bagaimana dengan seni lukis, Pak Hartono? Tidak jauh berbeda. Karena kesenian dan kebudayaan itu memang menjadi subsistem dan secara sistemik semua berlaku, masing-masing berfungsi sesuai dengan posisinya. Sejarah tadi juga disinggung juga Mas Joko juga. Termasuk saya masih ingat tahun 2014 itu ekspedisi kapsul waktu yang digulirkan Pak Jokowi itu di Jawa Tengah itu lahirnya di Museum Ronggowarsito. Jadi saya kedatangan tamu dari Jakarta, kemudian gagasan dan sebagainya secara spontan, kemudian merespon ekspedisi kapsul waktu itu menjadi 3 hal. Seperti kata Bung Karno, jas merah jangan lupa pada sejarah. Kemudian bagaimana memposisikan para seniman dan budayawan itu menjadi bagian terpenting dari pemeliharaan sejarah, dan yang ke depan itu, semasa depannya juga apa yang ditawarkan Jokowi itu 2050
85 ke depan tuh Indonesia akan seperti apa, apakah di Jawa masih ada, apakah candi masih ada, atau akan berubah lagi menjadi masa seperti zaman purba. Nah, inilah pentingnya komunikasi, kebersamaan, dan saling mengingatkan. Baik, tadi disinggung tentang jas merah, jangan melupakan sejarah, juga ekspedisi kapsul waktu, begitu ya. Nanti saya akan tanyakan lagi apa program-program yang terkini yang akan dilakukan untuk menjadi magnet generasi muda mencintai seni dan budaya. Tapi kita harus jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami di Spesial Talk Show. Kalian sadar gak sih, masih banyak lingkungan di sekitar kita yang tercemar karena sampah. Bahkan menjadi sarang penyakit. Ini terjadi karena masih banyak orang yang gak aware sama lingkungan sekitarnya. Masih suka buang sampah sembarangan. Sebel gak sih? Selain itu, polusi udara juga jadi salah satu permasalahan penting yang harus segera diselesaikan. Gak mau kan kalau di masa depan udara bersih jadi sesuatu yang berharga. Yuk ambil langkah cerdas untuk jaga lingkungan kita. Salah satunya dengan gabung di Fakultas Kesehatan Udinus di program studi Kesehatan Lingkungan. Kampus yang tepat buat kamu yang pengen banget ngerubah lingkungan kita jadi lebih sehat. Nah, kalian bakal diajarin banyak hal, contohnya sanitarian, pengelolaan limbah, aplikasi manajemen database kesehatan lingkungan, analisis sistem informasi kesehatan lingkungan, wirausaha sanitasi, kesehatan lingkungan industri, dan masih banyak lagi. Gak cuman itu, Udinus kampusnya nyaman banget dan udah terakreditasi A. Langsung aja daftar di pmb.dinus.ac.id. Buruan, tunggu apa lagi? Halo semuanya, jangan lupa saksikan program TVku di YouTube channel TVku 49 yang pastinya seru dan menghibur. Setiap hari hadir memberikan informasi aktual dan terpercaya hanya di Kabar Jawa Tengah. Mau jalan-jalan, keliling alam, atau keliling tempat yang memiliki banyak histori? Jangan khawatir, ada Journey yang tayang setiap hari Rabu. Cari referensi makanan kekinian, makanan tradisional, bahkan makanan pinggir jalan, semua ada di program Hot Mom. Hot banget, hadir setiap hari Jumat. Dan pengen tahu mengenai informasi-informasi terkini, terpercaya, hanya ada di Talk Serba, Talk Show Serba Ada, live setiap hari Selasa. Jadi pastikan kamu subscribe dan tonton program kami hanya di YouTube channel TVku 49.
Buat aku, menjelajahi museum itu nggak pakai ribet. Kamu cukup akses pameran bersama ronggowarsito.id. Dan kamu bisa menyaksikan pameran secara virtual dengan tema The Wonderful Museum yang diikuti lebih dari 20 museum se-Jawa. Serta bisa berjelajah virtual di tour.ronggowarsito.id. Atau mau datang langsung ke museum? Bisa dong, ada fitur baru kiosk interaktif yang menyajikan informasi benda-benda bersejarah di museum. Dan serunya lagi, ada game edukasi yang bisa kita mainkan juga loh. Yuk berjelajah anti ribet di Museum Ronggowarsito. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Special Talk Show dengan tema The Wonderful Museum. Pak Bambang dan juga Pak Hartono, ini tentunya untuk membangun bangsa ini harus kami sebagai anak bangsa harus mencintai sejarah, seni dan juga budaya, khusus para generasi muda. Apa yang dilakukan Pak Bambang dan juga Pak Hartono untuk mencari magnet di mana teman-teman generasi muda ini tertarik untuk belajar budaya dan juga seni? Dari Pak Bambang dulu, silakan. Ya, supaya generasi muda ini tertarik atau mereka mengikuti atau mereka mempelajari budaya. Pertama-tama sudah kami sampaikan kepada mereka bahwa budaya itu merupakan ekspresi dari manusia. Maka tidak ada manusia yang tidak terkena budaya, karena setiap orang tentu memiliki ketebalan-ketebalan budaya. Maka pertama, janganlah kamu memberikan satu cap atau memberikan satu image negatif tentang budaya. Budaya itu bukan orang yang ketinggalan zaman, tapi justru budaya itulah mampu menata karakter kita supaya paham tentang jati diri kita. Jadi harus kita pahamkan dulu mereka bahwa anak-anak sekarang itu kebanyakan, ya ini tidak anu ya, kebanyakan mereka kan harus westernisasi, harus digital, harus anu. Silahkan sebelum kamu mempelajari digitalisasi, westernisasi, modernisasi, kamu pahamlah tentang apa karakter bangsa ini yang tertuang dalam bentuk budaya-budaya yang ada di lingkungan kita dan di negara kita ini. Baik, budaya di Jawa Tengah dan Indonesia itu indah begitu ya. Tapi bagaimana dengan teman-teman generasi muda yang lebih menyukai budaya dari luar begitu ya. Contohnya mereka lebih suka apa gitu ya. Lebih suka K-pop begitu ya, lebih suka dance gitu daripada tari-tari tradisional begitu Pak. Itu bagaimana caranya Pak? Sebelum mereka melakukan tarian-tarian yang itu tadi, yang dance dan sebagainya itu harus paham dulu tentang tarian-tarian yang ada di Jawa Tengah khususnya ini, bahwa di sini ada namanya tari Jawa, ada gambyong, ada Yudo Pawiro, ada tari-tari yang gagah-gagah itu, ada dasar-dasarnya tari itu, misalnya ulap-ulap. Itu ukel itu di sini. Nah, itu ukel. Tidak kalah menarik ya Pak ya. Jadi harus mempelajari itu. Gagah-gagahan itu. Nah, gitu. Itu harus dipelajari dulu. Silahkan nanti memang apa ya? Orang itu harus belajar tak terbatas, silahkan. Tapi mohon tetap mempelajari budaya yang ada di negara kita, khususnya di provinsi kita, yang kaya sekali akan budaya-budaya ini. Itu baru tari, nanti lukisnya Pak Hartono, nanti apa namanya vokalnya ada lagi dan sebagainya begitu semuanya. Iya, Pak Hartono silakan menambahkan Pak. Banyak sih pertanyaan yang bagaimana generasi dan seterusnya. Sebelum kita memandang anak muda sebagai investasi, sebagai sebuah kekayaan, kita nggak akan bisa sepenuhnya untuk membersamai mereka dalam arti secara total ya. Maka di sekolah sebagai pusat kebudayaan itu kan ada bagaimana mengembangkan logika, estetika dan yang lain itu, dasar utamanya adalah cinta kasih. Kalau kita belum memerlukan mereka, anak-anak generasi muda itu belum kita pandang sebagai sebuah kekayaan penting untuk masa depan, ya kita hanya latah mengatakan generasi muda begini, generasi muda, sementara kita belum melakukan apa-apa.
Nah, sepenuh cinta kasih kepada generasi muda itulah modal awal bagaimana kita bisa menjadi bersama mereka. Yang awalnya dia senang, pasti dia akan mengikuti kita. Artinya menanamkan cinta kasih dulu, memandang anak muda menjadi sesuatu yang penting untuk keluarga, untuk negeri dan bangsa ini, baru kita memasuki apa yang diharapkan oleh generasi muda itu. Baru bisa bersama mereka. Karena tadi Mas Joko juga bilang dunia maya tentang digitalisasi, kemudian modernisasi dan sebagainya. Kan ada dua hal, tradisi sebagai kekuatan, modernisme sebagai upaya penjangkauan. Tapi dua hal ini juga harus berjalan. Maka seperti tadi saya katakan Mbak Mira tadi, semua dimulai dari keluarga. Menanamkan cinta kasih, baru menganggap penting generasi muda, baru kita bisa memakui sesuatu dan kita bisa bersama mereka apa yang dibutuhkan oleh keluarga, negeri ini untuk masa depan. Luar biasa. Anak muda dari investasi dan harus menanamkan dengan cinta kasih dimulai dari keluarga. Dari keluarga. Pak Bambang, bagaimana sinerginya dengan Museum Ronggowarsito untuk melestarikan budaya ini? Ya. Kita harus pahamkan kepada masyarakat, terutama masyarakat muda, bahwa Museum Ronggowarsito adalah pusat kebudayaan. Saya katakan pusat kebudayaan karena di sana ada berbagai macam unsur-unsur kebudayaan yang tertata di sana. Maka pertama harus disampaikan bahwa image museum yang selama ini kemungkinan tadi yang disampaikan Pak Joko juga ada sisi 1 dan sisi 2. Ya. Kita harus sampaikan kepada mereka bahwa museum bukan tempat yang angker, museum bukan tempat magis, museum bukan tempat klinik dan sebagainya, tapi museum adalah tempat untuk menyimpan benda-benda sejarah, memamerkan benda-benda sejarah, dan juga museum tempat untuk merawat benda-benda sejarah. Disitulah kita, para generasi muda, bisa melakukan berbagai hal terkait dengan budaya. Satu, bisa mengintrospeksi diri. Zaman dulu kok sudah buat begitu, nah kita ini zaman sekarang kok belum bisa apa-apa, misalnya begitu, introspeksi diri. 2, ada unsur memberikan imajinasi pada mereka bahwa gambaran kalau tahun itu sudah seperti itu, 100 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, 70 tahun ke depan, bangsa ini akan hebat. Itu mengimajinasi. Kedua, mengapresiasi, menghargai, memberi nilai lebih kepada apa yang disajikan itu, dan ada unsur ingin melestarikan agar itu nanti bisa dinikmati lebih banyak lagi. Terus yang berikutnya ada unsur tempat meneliti bagi mereka yang pelajar atau mahasiswa, membuat penelitian-penelitian tentang sejarah. Di museum lah tempatnya. Termasuk yang mau belajar dengan Pak Bambang juga bisa di museum, ya? Bisa. Di sana saya buka ada tari, ada karawitan, ada panototoro. Boleh dikasih bocoran Pak, kira-kira kalau mau mendaftar jadi muridnya Pak Bambang ini harus mengeluarkan berapa biaya? Ya gambarannya uang pendaftarannya 100. Terjangkau ya Pak? Terjangkau. Untuk membeli modul-modulnya itu ya sekitar 25.000. Kemudian SPP-nya setiap bulan itu 100.000. Itu kita buat seminggu 2 kali mereka. Baik, gitu. Jadi langsung datang saja ya Pak ke Museum Ronggowarsito. Ya. Baik, kalau Pak Hartono seperti apa Pak kalau untuk teman-teman yang ingin belajar melukis dengan Pak Hartono? Karena konsepnya bukan menggurui ya, sinau bareng. Jadi tempat saya itu seperti tadi yang saya sampaikan, ada orang tua, ada remaja, ada anak kecil atau bahkan siapapun. Jadi saya lebih pada proses kebersamaan itu untuk bisa masuk apa sih yang diperlukan begitu. Karena seni tidak bisa dilakukan secara instan, harus ada by tahap ya. Kemudian menyambung tentang museum, saya memang sangat mengagumi museum karena rumah peradaban. Jadi di sana luar biasa daya tariknya karena
bagaimana bisa menghidupkan sesuatu yang betul-betul mati menjadi hidup kembali. Jadi ada satu narasi yang di sana sangat penting artinya untuk pewacanaan masa lalu, kemudian masa kini dan ke depan. Nah, belajar melukis kapan saja, di mana saja, alat apapun, dengan siapapun, saya kira nggak ada masalah. Sepanjang ada niat. Ya, bukan karena dipaksa, bukan karena nilai, tetapi karena inisiatif. Karena seni lukis itu tidak ada salahnya begitu ya Pak. Apapun yang dilukis itu akan menjadi mahakarya begitu ya. Baik, terima kasih Pak Hartono, terima kasih Pak Babar. Nanti di segmen berikutnya saya akan undang lagi teman-teman dari tim kreator yang memberikan inovasi-inovasi dan sentuhan digital kepada museum. Baik, terima kasih, sukses untuk Pak Babar dan juga Pak Hartono. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Special Talk Show, kami akan segera kembali. Buat aku, menjelajahi museum itu nggak pakai ribet. Kamu cukup akses pameran bersama ronggowarsito.id. Dan kamu bisa menyaksikan pameran secara virtual dengan tema The Wonderful Museum yang diikuti lebih dari 20 museum se-Jawa. Serta bisa berjelajah virtual di tour.ronggowarsito.id. Atau mau datang langsung ke museum? Bisa dong, ada fitur baru Kiosk Interaktif yang menyajikan informasi benda-benda bersejarah di museum. Dan serunya lagi, ada game edukasi yang bisa kita mainkan juga loh. Yuk berjelajah anti ribet di Museum Ronggowarsito. Media sosial saat ini telah mengambil peranan penting dalam penyebaran informasi. Namun demikian, banyak masyarakat yang menggunakan media sosial secara tidak bertanggung jawab. Salah satunya, media sosial digunakan untuk mengupload konten-konten negatif yang berisi penyebaran kebencian, sara, sadisme, hingga berita bohong. Ingat, bermedia sosial juga diatur undang-undang. Jadi setiap kesalahan dalam bermedia sosial dapat berujung pada pidana. Untuk itulah, mari bermedia sosial secara bijak. Hindari konten berbau sara, kebencian, sadisme, dan informasi bohong. Sertakan sumber dan jangan mengupload konten yang dibuat orang lain secara tidak lengkap. Baca secara utuh setiap informasi yang diterima dan jangan langsung merepost atau menyebarkan bila sumber tidak jelas. Ingat, saring sebelum sharing. Anda masih bersama kami di Special Talk Show dengan tema The Wonderful Museum. Kali ini saya akan menghadirkan dua orang narasumber, dua-duanya adalah tim kreator museum. Saya sapa dulu Bapak Godam Eko Saputra, SSN MDS. Selamat siang Pak Godam. Siang Mbak Mira. Terima kasih sudah hadir di Special Talk Show TV-ku. Sama-sama. Dan juga Bapak M. Zaki Rosyada S.Hum. Selamat siang Pak Zaki. Selamat siang Mbak Mira. Terima kasih sudah hadir di Special Talk Show TV-ku. Baik, nah ini tim kreator ini kayaknya ujung tombaknya begitu ya. Ini inovasi-inovasi apa yang dilakukan supaya Museum Ronggowarsito semakin diminati masyarakat, khususnya generasi muda, Pak Godam? Iya, jadi kan kalau sebelum pandemi itu sebenarnya museum sudah intens di sosial media seperti Facebook dan Instagram gitu ya. YouTube juga ada. Cuma setelah ada pandemi 2 tahun terakhir ini kan pengunjung tidak boleh masuk museum nih Mbak ya. Jadi memang harus dibatasi atau harus reservasi. Maka kami dari tim kreator harus bikin sesuatu hal yang inovatif supaya pengunjung tetap bisa mengakses tapi tanpa harus mengunjungi museum.
Waktu itu kami punya konsep traveling without moving ya Mas ya. Jadi traveling tapi without moving. Iya, nggak harus mengunjungi museum tapi tetap bisa mengakses. Nah waktu itu kami buat yang namanya website tapi di dalamnya ada virtual tour. Jadi semacam tour museum tapi lewat virtual. Terus kemudian ada pameran 3 dimensi 3D ini yang disukai masyarakat ya, remaja, anak-anak, karena sekarang kan kalau kita lihat yang booming kayak film-film di bioskop kan film 3D. Nah, itu kami juga buat. Terus juga ada kioske interaktif. Itu di dalamnya salah satunya adalah ada game edukasi. Wow, keren. Jadi sudah beragam inovasi yang dihasilkan. Traveling without moving, kemudian tadi disajikan secara 3D begitu, bahkan juga ada untuk sesi tanya jawabnya begitu, sesi edukasinya begitu ya Pak. Boleh diinformasikan Pak kepada pemirsa Special Talk Show TV-ku ini untuk sosial medianya Museum Ronggo Warsito yang bisa diakses di mana saja? Iya. Jadi kalau sosial media itu Facebooknya apa? Facebooknya Museum Rangga Warsita ya Mas Adi ya. Museum Rangga Warsita. Itu kemudian Instagramnya juga sama Museum Rangga Warsita. Rata-rata menggunakan kata kunci Museum Rangga Warsita. YouTube-nya? YouTube-nya juga sama, Museum Rangga Warsita. Nah, untuk berkunjung ke website itu bagaimana Website-nya itu kemarin yang sudah kami launching, yang sudah disampaikan oleh Pak Joko itu pameran bersama ranggawarsita.id. Itu jadi pameran bersama beberapa museum ya, 25 museum se-Jawa. Se-Jawa karena ada museum lain seperti Museum Sri Baduga Bandung, kemudian Museum Sono Budoyo Jogja ya Mas ya. Jadi memang di situ selain ada koleksi Museum Rangga Warsito sendiri, juga ada koleksi museum-museum yang lain. Seperti itu. Kami juga menggandeng yang terbaru di Ungaran itu adalah Museum Gatot Subroto. Baik. Nanti mungkin lebih detailnya Pak Zaki nanti yang mau menjelaskan. Silakan Pak Zaki. Iya, sama seperti yang disampaikan Mas Godam ya. Kita berinovasi membuat interaktif teknologi supaya bisa diakses oleh anak-anak zaman sekarang. Kan anak-anak zaman sekarang, generasi muda, bahkan generasi tua juga semuanya memegang gawai, memegang gadget, sehingga kami berusaha terjun ke dunia yang banyak dicapai oleh mereka. Ya, kita membuat pameran virtual seperti itu. Kemudian kita juga mengemas lomba-lomba supaya mereka bisa datang langsung ke museum tapi dengan terbatas, tetap dengan terbatas karena museum juga masih tutup. Kita mengemas kegiatan lomba video kreatif dan poster museum. Wah, itu menjadi magnet ya generasi muda ya. Jadi diajak untuk membuat video begitu video kreatif, betul. Video kreatif. Nah, ini sampai saat ini antusiasme masyarakat khususnya generasi muda seperti apa? Udah berapa viewersnya? Kalau untuk YouTube kemarin yang kita buat itu sudah lumayan banyak ya yang menonton. Kemudian pameran yang sebelumnya, pameran virtual juga kita mencapai tontonan itu sekitar 50.000 lebih viewsnya. Kemudian kemarin kita baru launching yang pameran bersama ranggawarsita.id itu mungkin sekarang sudah mencapai 500-an views. Kemudian peserta lombanya ini yang menarik, peserta lomba poster itu sudah mencapai 40 peserta lebih. 40 peserta lebih. Kemudian untuk yang lomba video kreatif kita mencapai 24 peserta. Itu lumayan banyak sih bagi kami. Iya. Itu lumayan bisa dijadikan amunisi begitu ya Pak Godam untuk memajukan Museum Ronggo Warsito. Pak Godam, ini kan sudah hampir akhir tahun, kira-kira ada program apa yang menarik hingga akhir tahun ini supaya masyarakat Jawa Tengah tertarik untuk mengunjungi website Museum Ronggo Warsito? Iya, kalau programnya macam-macam. Kemarin kami meng-hire influencer juga. Jadi untuk program-program seperti pameran bersama ranggawarsita.id atau kioske interaktif yang kami punya diiklankan lewat itu. TikTok, Instagram, YouTube. Ada TikToknya juga. Iya, betul. Kemudian Facebook. Terus juga kalau mungkin ya Mbak Mira atau teman-teman penonton nanti jalan-jalan ke Semarang, nanti bisa ngelihat baliho yang kami pasang ya. Ada beberapa titik dan juga ada videotron. Iya, nanti silakan aja lah
Kalau Videotron saya ingat di Jalan Gajah Mada sama di Unisbank situ. Oke, sudah ada Videotronnya juga. Iya, betul. Baik, ini tidak terasa kita ada di penghujung acara. Silakan memberikan pesan untuk masyarakat Jawa Tengah nih untuk sama-sama mencintai museum. Silakan Pak Godam dulu. Oke, ya jadi untuk masyarakat ya teman-teman semua di rumah, museum sekarang sudah berbenah ya, sudah mengikuti perkembangan zaman. Jadi kami sudah berinovasi demikian rupa, mencoba mengikuti perkembangan zaman ya, semua koleksi, keterangan, kemudian media-media sosial dan website apapun sudah kami coba dekatkan ke masyarakat. Bahkan lombanya pun seperti poster dan video itu kan masyarakat banget ya, itu lomba yang kekinian saya kira. Nah, kemudian teman-teman juga monggo silakan berpartisipasi dalam lomba. Ya. Dan juga kunjungi website kami untuk info yang lebih lanjut. Jadi masih dibuka itu. Ya, lombanya masih bisa ikut? Iya, baik, masih silakan pemirsa. Kan minggu depan ya? Iya. Minggu depan. Berarti ya. Masih ada Mbak, masih ada waktu. Baik, Pak Zaki silakan pesan untuk masyarakat Jawa Tengah. Ya. Museum Ronggowarsito adalah pusat peradaban. Ya. Jadi generasi muda juga tetap jangan lupakan museum, tetap berinovasi dengan belajar sejarah di Museum Jawa Tengah Ronggowarsito dengan mengakses pameran bersama ranggawarsita.id. Semuanya mudah dijangkau tanpa ribet. Bisa dijangkau tanpa ribet, jadi langsung akses saja. Langsung akses saja. Pak Godam terima kasih, Pak Zaki terima kasih, dan untuk Anda, baik untuk Anda pemirsa TV-ku terima kasih Anda sudah menyaksikan. Jangan lupa berkunjung ke Museum Ronggowarsito. Saya Mira Azhara pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.